semua panggilan takdir datang sebagai pilihan, namun sebagian hadir sebagai bisikan yang tak bisa diabaikan. Di antara sunyi yang melampaui ruang dan waktu, Anwar hampir lenyap dari dunia, hingga sebuah suara memaksanya kembali. Bukan untuk sekedar hidup, melainkan untuk memulai garis keturunan yang akan mengguncang masa depan. Namun satu pertanyaan menggantung. Apakah ini awal dari cahaya atau awal dari beban yang tak pernah bisa ia lepaskan? Sebelum kisah ini berlanjut, kita akan sedikit kembali mengingat perjalanan Anwar pada episode sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan panjang menembus batas ilmu dan alam, Anwar akhirnya mencapai puncak pencariannya. Dari Laut Hitam hingga Gunung Kapsi, ia telah menguasai kebijaksanaan, melihat masa depan, bahkan menyentuh rahasia surga dan neraka. Semua itu membawanya pada satu tujuan terakhir, Tapa Berata di Pulau Lakdewa. Di sanalah ia melampaui batas kemanusiaan, ia melebur dalam keheningan Sunyoruri, meninggalkan raga, hampir lenyap dari dunia. Namun ketika segalanya tampak selesai, sebuah bisikan dari alam yang lebih tinggi justru memanggilnya kembali. Bukan untuk melanjutkan pencarian, melainkan untuk menjalani takdir baru, berkeluarga. Tanpa ia sadari, di tempat lain, mimpi yang sama telah turun sebagai pertanda. Sebuah nama, Anwar, mulai bergema dalam garis takdir yang lebih besar, menghubungkan dirinya dengan masa depan yang belum terungkap. Dan dari sinilah, kisah yang lebih besar benar-benar dimulai. Deburan ombak Samudra Hindia menyambut kedatangan Anwar di pesisir Pulau Lakdewa. Tanpa membuang waktu, ia mendaki puncak gunung tertinggi di pulau itu untuk memulai tapanya yang paling berat. Anwar tidak lagi sekedar duduk diam, ia menjalani tapa dengan mengikuti gerak sang surya. Saat fajar menyingsing, wajahnya menatap tajam ke ufuk timur. Ketika siang memanggang bumi, ia menengadah ke langit luas. Dan saat senja tiba, ia berpaling ke barat mengikuti tenggelamnya cahaya. Begitu malam menyelimuti dunia, ia menenggelamkan dirinya ke dalam dinginnya air, menyucikan raga dalam kegelapan. 7 tahun berlalu dalam ketekunan yang luar biasa. Perlahan, wujud kasar kemanusiaan Anwar mulai memudar, meluruh bersama angin dan doa. Ia berubah menjadi makhluk halus berbadan rohani, meninggalkan alam wadak menuju alam Sunyoruri, alam para jin yang sunyi. Di sana, segala batasan duniawi sirna, tiada utara maupun selatan, tiada siang yang terang maupun malam yang gelap. Ruang dan waktu melebur menjadi satu, dan di dalam kehampaan yang hidup itu, segala sesuatu terasa berada dalam dekapan Gusti Kang Moho Kawoso. Hingga pada suatu masa, di keheningan alam Sunyoruri, sebuah getaran halus membisik dan merasuk ke sukmanya. Anwar, waktunya telah tiba bagimu untuk berkeluarga. Sebuah suara tanpa rupa bergema di relung-relung hati Anwar. Ketahuilah, di alam manusia, keturunan saudaramu, Anwas, saat ini sudah mencapai zaman Musa. Setelah menerima bisikan dari alam gaib yang lebih tinggi, Anwar pun mematuhinya. Ia segera memasuki sebuah gua terpencil untuk melakukan tapa penantian, memohon petunjuk tentang jodoh yang tepat untuk dirinya. Sementara itu, di Pulau Maladewa, bertahtalah seorang raja jin agung bernama Prabu Nurhadi, keturunan Jan Banujan yang melegenda. Ia memerintah bersama saudaranya, Patih Amir, dengan penuh wibawa. Suatu pagi, putri tunggal sang raja, Dewi Nurini, terbangun dengan wajah berseri namun penuh tanda tanya. "Romo," ucap Dewi Nurini di hadapan Prabu Nurhadi. "Semalam dalam tidurku, seorang kakek tua mendatangiku di alam mimpi. Ia berbisik bahwa jodohku sudah dekat. Seorang laki-laki bernama Anwar yang kini tengah bertapa di dalam gua. Kakek itu juga berkata bahwa dari pernikahan kami kelak akan lahir garis keturunan raja-raja besar di tanah Hindustan dan tanah Jawa." Prabu Nurhadi termenung sejenak setelah mendengar kisah mimpi putrinya. Tatapannya kini menerawang jauh, seolah menembus batas antara dunia kasat mata dan alam gaib yang selama ini menjadi bagian dari kekuasaannya. "Amir," panggilnya pelan namun tegas.
Patih Amir segera berlutut hormat. Nyadong dawuh, Kakang Prabu. Mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Aku merasakan getaran yang sama, seolah garis takdir sedang mulai ditenun. Ujar Prabu Nur Hadi dengan suara berat yang bergetar. Nama Anwar yang disebut dalam mimpi itu bukanlah nama sembarangan. Aku merasakan ada kekuatan yang mengiringinya. Patih Amir mengangguk perlahan menanggapi ucapan sang Prabu. Hamba pun merasakan firasat yang serupa, Kakang Prabu. Perintah apa yang hendak Kakang titahkan? Pergilah ke Pulau Lakdewa. Cari laki-laki bernama Anwar itu. Jika benar ia yang dimaksud oleh pertanda gaib, maka bawalah ia kemari. Namun ingat, jangan gunakan paksaan. Orang seperti dia tidak bisa diperlakukan seperti manusia biasa. Sendiko dawuh, Kakang. Hamba akan menjalankan titah Kakang Prabu dengan sepenuh jiwa. Jika ia benar berada di Pulau Lakdewa, maka getaran sukmanya pasti akan menuntun langkah hamba. Jawab Patih Amir lalu bangkit meninggalkan sang Prabu dan Dewi Nurini. Patih Amir segera keluar dari balairung istana. Sesampainya di pintu gerbang, ia segera melesat menembus angkasa, menyibak awan dan melintasi samudra. Angin dan kabut seakan memberi jalan, seolah perjalanan itu sendiri telah direstui oleh kekuatan yang lebih tinggi. Setibanya di Pulau Lakdewa, suasana terasa berbeda, sangat hening, namun syarat dengan getaran halus yang membuat bulu kuduk meremang. Patih Amir menapakkan kakinya dengan penuh kehati-hatian, mengikuti aliran energi yang menuntunnya menuju sebuah gua tersembunyi di lereng gunung. Semakin dekat ia melangkah, semakin terasa aura suci yang memancar dari dalam gua tersebut. Nafasnya tertahan sejenak ketika akhirnya ia melihat sosok yang sedang bertapa. Sosok itu duduk dalam diam yang dalam, namun memancarkan cahaya yang hidup, seakan tubuhnya bukan lagi sekedar raga, melainkan perwujudan kehendak alam itu sendiri. Patih Amir pun memahami bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Dan dengan penuh takzim, ia melangkah masuk, bersiap membuka percakapan yang akan mengubah jalannya takdir banyak generasi. Dengan hati-hati, Patih Amir mengambil posisi duduk bersila di hadapan sosok yang sedang bertapa tersebut, sebelum akhirnya ia membuka suara. Maaf, Kisanak. Bangunlah dari tapa beratamu. Aku utusan Prabu Nur Hadi, penguasa Pulau Maladewa. Sejenak tak ada jawaban. Hanya gema nafas alam yang terdengar pelan, berpadu dengan desir angin yang menyusup masuk ke relung gua. Namun dengan perlahan, cahaya lembut yang menyelimuti tubuh Anwar berdenyut halus, seolah merespons panggilan yang baru saja diucapkan. Tanah di sekitar mereka kini mulai terasa hangat, dan udara yang semula dingin berubah menjadi lebih hidup. Patih Amir menundukkan pandangannya, menjaga sikap hormat, meski dalam hatinya muncul getaran takzim yang semakin kuat. Ia menyadari bahwa kata-katanya barusan bukan sekedar membangunkan seseorang dari tapa, melainkan mengetuk kesadaran makhluk yang telah melampaui batas raga. Dalam keheningan itu, samar-samar terdengar tarikan napas panjang dari dalam diri Anwar. Getaran halus menjalar dari pusat tubuhnya, menyebar hingga ke seluruh ruang gua, seperti riak air yang meluas tanpa suara. Cahaya yang menyelimutinya perlahan meredup, menandakan kembalinya kesadaran dari alam sunyi menuju dunia yang lebih kasar. Kelopak mata Anwar bergerak perlahan, namun belum sepenuhnya terbuka. Seakan ada dua alam yang masih saling bertaut dalam dirinya, antara keheningan Sunyoruri dan panggilan dunia yang kembali menjemputnya. Dalam keadaan itu, sukmanya seolah menimbang, tetap larut dalam kesunyian abadi atau melangkah menuju takdir baru yang telah digariskan. Patih Amir tetap menunggu dengan sabar, tidak berani tergesa. Ia tahu momen ini adalah batas antara dua perjalanan besar, dan keputusan yang akan diambil Anwar akan menentukan arah dari banyak kehidupan di masa depan. Hingga akhirnya, dengan satu hembusan napas yang dalam dan mantap, Anwar sepenuhnya kembali, membuka jalannya menuju takdir yang telah lama menantinya. Kisanak, ada keperluan apa sehingga engkau membangunkan aku dari semadiku? Tanya Anwar kepada sosok yang duduk di hadapannya ketika kesadarannya sudah kembali seutuhnya. Maaf atas kelancanganku, Kisanak. Aku Patih Amir dari Pulau Maladewa.
apakah benar engkau yang bernama Anwar? Tanya Patih Amir dengan penuh hormat setelah memperkenalkan dirinya. Benar, akulah orangnya. Jawab Anwar dengan senyum mengembang yang menghiasi wajahnya. Patih Amir segera menyampaikan maksud kedatangannya, menjelaskan perihal mimpi Dewi Nurini dan titah Prabu Nur Hadi. Sementara itu Anwar mendengarkan dengan tenang, seolah setiap kata yang diucapkan sang patih adalah gema dari bisikan gaib yang ia terima di alam Sunyoruri. Jika ini adalah jalan yang ditunjukkan olehnya melalui tangan Prabu Nur Hadi, maka aku tak punya alasan untuk menolak. Ucap Anwar lirih namun mantap. Patih Amir kemudian memboyong Anwar melintasi samudra menuju Pulau Maladewa. Dan setibanya di istana, balairung yang penuh dengan percakapan kenegaraan mendadak surut berganti dengan keheningan dan kekaguman. Prabu Nur Hadi bangkit dari singgasananya, terpana melihat sosok Anwar yang bukan lagi sekedar manusia, melainkan perwujudan cahaya yang teduh dan berwibawa. Sementara di sudut balairung, Dewi Nurini menatap Anwar dengan hati yang bergetar hebat. Rupa pemuda di hadapannya adalah jawaban nyata atas petunjuk kakek misterius yang hadir dalam mimpinya, sehingga membangkitkan keyakinan bahwa takdir besar memang sedang dimulai. Tanpa menunggu lama, persiapan pesta pernikahan agung segera dilakukan dengan kemegahan yang belum pernah terlihat di Pulau Maladewa. Seluruh penghuni alam jin dan unsur alam lainnya seolah bersukacita menyambut persatuan dua garis keturunan ini. Dalam prosesi suci yang syarat dengan nuansa sakral, Anwar secara resmi menanggalkan nama masa lalunya sebagai simbol lepasnya ia dari belenggu keduniawian. Dan kini ia dikenal dengan nama Sang Hyang Nur Cahyo, sang pemilik cahaya suci. Kebahagiaan di kahyangan tersebut semakin sempurna ketika waktu bergulir, dan Dewi Nurini melahirkan seorang putra laki-laki yang mewarisi keagungan sang ayah dan ibunya. Bayi itu kemudian diberi nama Sang Hyang Nuroso, sosok yang kehadirannya seolah membawa getaran rasa syukur ke seluruh penjuru kerajaan. Kehadiran Sang Hyang Nuroso dan kebijaksanaan Sang Hyang Nur Cahyo yang semakin hari semakin terpancar membuat Prabu Nur Hadi merasa fajar baru telah tiba bagi bangsanya. Tugas dan pengabdianku telah genap di hadapan leluhur. Ucap Sang Prabu dalam sebuah pertemuan agung. Dengan penuh kemantapan hati, beliau turun tahta dan menyerahkan mahkota kepemimpinan Maladewa kepada Sang Hyang Nur Cahyo. Seiring dengan pergantian penguasa, Sang Hyang Nur Cahyo mengubah nama kerajaan itu menjadi Kahyangan Pulau Dewa, sebuah negeri yang tidak lagi hanya menjadi tempat bernaung para jin, melainkan pusat spiritual yang akan melahirkan penguasa-penguasa besar di tanah Hindustan dan tanah Jawa, sebagaimana ramalan dalam mimpi. Kini, babak baru telah dimulai di bawah naungan cahaya Sang Hyang Nur Cahyo, memicu tanya tentang bagaimana ia akan menjaga amanah besar yang melintasi ruang dan waktu tersebut. Apakah Sang Hyang Nur Cahyo akan mampu menjaga amanah tahta barunya, dan benarkah keturunannya kelak akan menguasai tanah-tanah yang diramalkan oleh sang kakek misterius dalam mimpi? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.